biaya produk sampingan dan biaya produk gabungan. Atau biasa disebut juga dengan joint cost dan juga byproduct. Terkadang sebuah input dapat menghasilkan output yang beragam. Jadi input kita misalkan susu mentah, di mana kita adalah pengusaha ternak sapi perah. Nah, sapi-sapi ini menghasilkan susu mentah. Nah, biayanya itu untuk menghasilkan susu mentah itu 400.000 teman-teman. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan ada proses separasi. Jadi inputnya susu mentah, kita melakukan proses separasi dengan biaya 200.000, maka kita akan menghasilkan produk gabungan susu dan krim. Jadi susu dan krim ini biasa kita sebut juga dengan produk gabungan. Kan kita menghasilkan produk gabungan dari 400.000 di sini dan 200.000 di proses separasi. Nah, 400 ditambah 200 kan 600 teman-teman. Tujuan kita belajar joint costing adalah kita mau tahu, ini 600.000 ini berapa sih yang masuk ke susu, berapa yang masuk ke krim. Jadi bagaimana cara kita mengalokasikannya. Dan untuk 200.000 ini kan proses separasi. Nah, titik di sini, kan ini adalah sebuah titik ya teman-teman. Ini biasa disebut dengan titik separasi atau titik split off. Titik split off ini menghasilkan dua produk turunan dari input susu mentah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengalokasikannya setelah titik split off. Dan juga ada informasi, misalkan susu dan krim itu bisa kita olah lebih lanjut tentunya dengan biaya ya. Jadi kita olah lebih lanjut RP untuk menghasilkan produk misalnya keju dan juga krim. Susu diolah menjadi keju, baru kita jual, dan krim kita olah menjadi es krim, baru kita jual. Nah, dari pihak manajemen melihat apakah lebih baik kita jual susu saja langsung atau kita olah dengan biaya tambahan, baru kita jual dalam bentuk keju. Sama juga dengan krim, apakah langsung kita jual aja krimnya ini atau kita olah lagi, kita jual proses lebih lanjut, kita jual dalam bentuk es krim. Manakah yang lebih menguntungkan? Jadi balik lagi ke contoh kita susu mentah, di mana susu mentah itu biayanya itu 300.000, baru kita melakukan proses separasi dengan biaya 100.000 dan kita hasilkan susu dan juga krim. Nah, bagaimana cara kita mengalokasikannya? Jadi kalau misalnya kita diberitahu, nah, susu itu kita jual seharga 240.000. Jadi nilai jual susunya misalnya 240.000 untuk keseluruhannya. Kalau per unit, misalnya per unit $8, ada 300.000 unit, ya $8 kali 300.000 unit. Dan seterusnya, untuk krim juga sama. Krim nilai jualnya 360.000. Jadi totalnya teman-teman, 240 kalau ditambah dengan 360.000 itu berapa? 600.000. Nah, kita menggunakan alokasi berdasarkan nilai jual. Bagaimana caranya? Untuk susu, ya 240.000 di sini kita bagi dengan 600.000 di sini. Nah, dan untuk krim, 360.000 di sini kita bagi dengan 600.000 di sini. 240 bagi 600 berapa? 40%. Sedangkan 360 kalau dibagi 600 itu 60%. Jadi kita udah dapat persentase alokasinya berdasarkan nilai jual. Nah, ini 300.000, ini 100.000, ini adalah biaya gabungannya. Jadi totalnya 400.000. Nah, untuk susu, kita dikasih tahu 40%. Jadi 40% dari 400.000 itu adalah 160.000. Sedangkan sisanya untuk krim, itu 60% dari 400.000, itu 240.000. Atau kalau mau lebih mudah, 400.000 kita kurangin dengan 160.000, itu hasilnya 240.000. Jadi itu untuk alokasi berdasarkan nilai jual. Nah, balik lagi ke contoh kita tentang susu mentah. Tadi kan kita dikasih tahu tentang biayanya. Ini biayanya juga berbeda sedikit. Susu mentah 300.000, proses separasi 200.000.
sebelum split off poinnya di sini. Kita juga dikasih tahu susu itu outputnya ini kan susu mentah ya, dalam bentuk liquid. Output susu ini, susu yang sudah jadi itu 70.000 liter. Sedangkan output krim adalah 30.000 liter. Nah, kita nggak dikasih tahu tuh biaya penjualannya, tapi kita cuman ada output seperti ini, 70.000 liter dan 30.000 liter. Nah, untuk pengalokasiannya juga sama. Jadi kita tambah 70.000 liter, 30.000 liter, totalnya 100.000. Untuk susu, persentasenya berapa? 70.000 dibagi dengan 100.000. Itu totalnya atau hasilnya 70%. Sisanya krim 30.000 dibagi dengan 100.000 itu 30%. Baru kita alokasikan ya gabungannya. Kan 300 dan 200 itu biaya gabungan, totalnya 500.000. Yang ke susu yang sudah jadi itu 70% dari 500.000, 350.000. Sisanya 150.000 atau 30% dikali dengan 500.000 itu ke krim. Jadi itu alokasi berdasarkan output fisik. Jadi kalau nggak ada data-data tentang penjualan, kita bisa menggunakan output fisiknya. Jadi kalau untuk susu itu liter, kalau misalnya cookies gitu, itu pak. Jadi tergantung perusahaan itu menggunakan atau memiliki produk apa. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah ini kita juga memiliki susu mentah dari sapi kita itu, baru pada titik pisah dihasilkan 2 produk, susu dan krim. Nah susu itu bisa kita olah. Jadi kalau kita menambahkan biaya tambahan untuk susu 110.000 dan untuk krim 40.000, nah itu bisa kita hasilkan produk-produk untuk susu keju, untuk krim jadi ice cream. Nah sekarang kita dikasih tahu susu mentah kita 300.000, biaya pemisahan itu 200.000, jadi totalnya 500.000 ya teman-teman untuk biaya gabungan. Kita dikasih tahu juga nilai jual susu 240.000, tapi kita nggak tahu nilai jual krim. Nah, tapi kita ada nih informasi nilai jual keju itu 500.000 dan nilai jual ice cream 300.000. Bagaimana cara kita mengalokasikan 500.000 ini kalau kita hanya diberi informasi-informasi seperti ini? Salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah metode NRV, Net Realizable Value, udah belajar di AKM ya, atau metode harga pasar hipotesis. Jadi harga pasar hipotesis adalah NRV. Jelasnya seperti apa? Seperti ini. Jadi keju itu nilai jualnya 500.000 kan teman-teman. Nah 500.000 ini kita kurang dengan biaya pemrosesan lebih lanjut. 500 dikurang 110 berarti untuk susu NRV-nya adalah 390.000. Nah, kalau untuk krim 300.000 nilai jual dikurang dengan biaya proses lanjutan. 300 dikurang 40 berarti untuk ice cream ini IC aja 260.000. Jika di total berarti 650.000. Nah, persentase alokasinya adalah untuk susu 390 NRV-nya kita bagi dengan total NRV. Untuk ice cream 260 kita bagi dengan total NRV. Ini kalau kita hitung susu 60%, ice cream 40%. Jadi alokasinya 500.000, 60% dari 500.000, 300.000 itu masuk ke susu. Sedangkan 200.000 sisanya itu masuk ke ice cream. Ingat kita alokasikan biaya gabungan. Jadi biaya sebelum titik pisah, sebelum split off point ini. Jadi kalau biaya-biayanya selanjutnya itu biaya tambahan lebih lanjut untuk merubah produknya. Nah itu nggak dihitung, kita hanya hitung untuk biaya gabungan 500.000 ini. Nah yang terakhir ada metode
Constant Gross Margin Net Realizable Value Method, atau konstan margin laba kotor terhadap nilai pasar hipotesis. Ya, jadi cukup panjang ya teman-teman, jadi kita langsung aja ke soalnya. Nah, susu mentah. Jadi susu mentah kita itu kan tadi ada ya teman-teman, susu mentah ada titik pisah untuk menghasilkan dua produk, susu dan krim. Dengan biaya pemrosesan lebih lanjut, kita hasilkan keju dan ice cream. Biaya gabungannya adalah 300.000 susu mentah, 200.000 titik pisah, 500.000. Dan nilai jual keju itu 500.000, nilai jual ice cream 300.000. Nah, bagaimana cara alokasikan 500.000 di sini? Nah, kalau metode ini agak terbalik. Kita langsung aja, kita tambah nilai jual keju ditambah dengan nilai jual ice cream. Berarti 800.000. Baru kita kurangkan 500.000. Kita kurangkan joint cost atau biaya gabungannya kita kurangkan. Jadi 800 kurang 500, 300. Baru kita kurangkan lagi biaya pemrosesan lebih lanjut untuk susu. Baru kita kurangkan biaya pemrosesan lebih lanjut krim. Totalnya 800 dikurang 500 dikurang 110 dikurang 40 adalah 150.000 teman-teman. Nah, 150.000 adalah laba kotor kita. Jadi laba kotor kita itu 150.000. 150.000 itu berapa persen dari 800.000? Jadi itu kita menggunakan persentase laba kotor. Kalau kita hitung itu adalah 18,75%. Jadi itu adalah margin laba kotor kita. Nah, sekarang pengalokasiannya. Kita alokasikan dulu ice cream. Jadi ice cream itu kan nilai jualnya 300.000 ya teman-teman. 300.000 ini kita kalikan dengan ini margin laba kotor. Hasilnya 56.250. Jadi margin laba kotornya itu sebagai pengurang dari nilai jual ice cream. Hasilnya $243.750. Baru kita kurang dengan biaya pemrosesan lebih lanjut. 40.000 ya di sini. 40.000. Totalnya berarti yang dialokasikan dari 500.000 adalah 203.750 di ice cream. Sisanya kita alokasikan ke keju. Nah, ini hitungannya juga. Keju 500.000 nilai jual. Baru kita kurangkan dengan margin laba kotor. Jadi 18,75 di sini kita kalikan dengan 500.000, itu hasilnya 93.750. Itu sebagai pengurang. Kita kurang jadi 406.250. Habis itu kita ngapain? Kita kurang dengan ini biaya pemrosesan lebih lanjut. Hasilnya 296.250. Jadi yang dialokasikan ke keju adalah segini, yang dialokasikan ke es krim adalah segini. Kalau ditambah jumlahnya 500.000 sesuai dengan biaya gabungan susu mentah dan biaya pada saat titik pisah. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi yang terakhir adalah produk sampingan atau biasa disebut juga dengan byproducts. Jadi sapi kita ini kan terkadang bisa memproduksi dua produk. Jadi ini proses separasi susu dan juga pupuk. Nah, susu ini produk utama dari sapi. Sedangkan pupuk ini produk sampingan. Kita lihat dari mana? Mungkin salah satu perspektif yang kita bisa lihat itu dari biayanya. Misalkan kita tahu nilai jual susu itu 800.000, sedangkan nilai jual pupuk cuma 6.000. 6.000 itu kan lumayan kecil jika dibandingkan dengan 800.000. Makanya bisa kita kategorikan sebagai produk sampingan. Nah, bagaimana akuntansi untuk produk sampingan? Yang pertama bisa kita akui sebagai pengurang HPP. Jadi contohnya itu HPP kita kan misalkan nih 300.000, 200.000 itu total biayanya. Kita jual tuh jurnalnya ketika kita jual HPP pada persediaan. Harusnya 500.000 tapi karena kita kurang dengan pupuk ini jadi 494.000. Jadi HPP pada persediaan atau COGS pada inventory. Bisa seperti itu. Bisa juga kita akui sebagai penjualan lain-lain. Penjualan lain-lain pada pendapatan lain-lain. Jadi other sales pada other income itu 6.000.
sebesar nilai jual dari byproduct atau produk sampingan kita 6.000. Seperti itu teman-teman. Sekedar informasi tambahan bagi teman-teman bahwasannya terkadang ini kan sapi ya, proses separasi, krim, susu, dan pupuk. Nah, produk sampingannya udah jelas, yang pasti adalah pupuk. Pupuk di sini soalnya kecil. 6.000 dibandingkan dengan 800.000, 200.000 itu kan nominalnya agak kecil. Jadi terkadang, tadi kan sudah dibahas ya teman-teman, susu dan krim itu bisa diproses lebih lanjut. Baru kita bisa alokasikan menggunakan berbagai metode untuk biayanya ini. Nah, pupuk ini biasa byproduct itu menjadi pengurang dari ini, biaya gabungan. Jadi sebelum alokasi ke krim dan susu, dikurang dulu dengan pupuk. Itu juga bisa. 500.000 dikurang dengan 6.000 kan 494. 494 baru dialokasikan ke krim dan susu menggunakan metode-metode tadi yang sudah dibahas. Jadi itu informasi tambahannya. Terima kasih dan semangat untuk perawasnya teman-teman.